Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Dan ini adalah video final dari aplikasi surat desa ya, yang sampai di part 6 kalau nggak salah, atau part 7 ya. Baik, di video final kali ini saya akan menambahkan 3 buah surat terakhir, yaitu ada surat kelahiran, lalu ada surat kematian, dan ada surat keterangan usaha. Nah, sebelum saya menambahkan suratnya, di sini saya akan membuat nama dulu nih teman-teman ya. Ini saya kasih nama dulu untuk nanti ditampilkan hasilnya di dalam dashboard. Jadi saya kasih nama di sini ada surat kelahiran, lalu ada surat kematian, lalu ada surat keterangan usaha. Oke. Terus untuk rumusnya ini kita copy aja ya. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi masih 0. Nah, langsung di sini step pertama sama seperti kemarin ya. Di sini sampai di bagian surat keramaian kita klik. Ini sudah selesai kemarin. Dan saya juga sudah menyiapkan untuk template suratnya ya. Jadi teman-teman cukup buat lagi ya di sini. Buat lagi di sini. Kita kasih nama suratnya adalah S strip kelahiran. Terus di sini kita buka dulu template suratnya. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini, untuk menambahkan suratnya silakan dicek di deskripsi video, sudah saya sertakan link untuk download template surat dan codingnya. Nah, ini kita buka untuk surat kelahiran. Nah, kalau sudah kayak gini ya, ini kita copy. Kita klik di sini ya. Kita copy, terus kita buka yang tadi. Nah, ini terus kita klik lagi di sini, klik kanan, kita pilih paste. Oke, hasil seperti ini sudah. Kita buang grid line-nya. Oke, sudah selesai ya. Terus kita masukkan lagi surat berikutnya, teman-teman. Kita klik tombol plus di sini. Kita kasih nama S kematian. Oke, terus di sini kita buka sheet atau buka file surat kematian. Nah, ini. Terus sini kita klik kanan, kita copy lagi. Lalu di sini kita buka yang file tadi. Kita paste di sini ya, klik kanan, paste. Oke, sudah. Terus ini kita tutup dulu ya, surat kelahiran kita tutup karena sudah selesai. Terus surat kematian juga kita tutup. Nah, di sini untuk di file yang tadi kita masuk ke bagian view, kita buang checklist di bagian grid line-nya. Nah, terus kita buka lagi yang terakhir suratnya, itu surat usaha. Kita klik 2 kali. Oke, ini surat usaha ya. Nah, di sini kita buatkan sheet baru dulu. Kita klik tombol plusnya, klik 2 kali, kita ketik S usaha. Nah, lalu di sini kita klik ya, di sini. Kita klik kanan, copy. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Akhbar jambu depan telah. Penuh dia, penuh. Nah, setelah di copy, kita buka file yang tadi. Terus kita klik kanan di pojokan sini lagi. Terus kita paste. Terus kita masuk ke view lagi, kita buang checklist di bagian grid line. Artinya untuk surat usaha sudah selesai. Jadi ada surat kelahiran, surat kematian, dan surat usaha sudah kita masukkan, dan kita tutup dulu untuk file surat usahanya. Kita down save, no. Nah, kalau sudah, teman-teman juga tinggal mengimport ya form yang sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi pertama kita masuk ke developer, terus Visual Basic, diklik. Nah, ini ya.
Terus teman-teman tinggal klik kanan di sini, bebas dimanapun ya, klik kanan. Terus pilih ada import file ya. Klik import file. Nah, di sini sudah saya siapkan juga ya. Saya siapkan ada surat kelahiran. Pertama kita klik surat kelahiran. Oke. Terus klik kanan lagi, pilih import file, pilih yang surat kematian ya atau form S kematian ini. Lalu klik kanan lagi, pilih import file lagi, pilih yang form usaha. Nah, ini sudah. Jadi sudah semua ya. Ada surat kelahiran, form kelahiran, ada lagi form surat kematian. Ini ada lagi form surat usaha. Nah, ini. Oke, nah kalau sudah kita akan aktifkan dulu form di bagian kelahiran. Nah, ini. Nah, untuk form kelahiran ini tidak ada pencarian seperti yang biasanya kita buat seperti di surat-surat sebelumnya ya. Di sini ada pencarian nick. Nah, di sini kita tidak menggunakan itu karena di sini dia bentuknya saya buat kayak gini ya. Jadi dia nomor suratnya tinggal di generate. Terus karena dia penduduk baru ya atau artinya kelahiran baru, jadi nggak ada pencarian nicknya gitu. Nah, untuk mengisi untuk codingnya, teman-teman juga sudah saya siapkan coding ya. Nanti silakan dibuka yang ini, yang di sini ya. Nah, ini ada coding-coding di sini. Teman-teman silakan buka di bagian coding form surat kelahiran. Oke, kita coba buka dulu. Di sini sudah saya siapin ya ini. Nah, di sini kita coba buka di bagian coding form surat kelahiran. Nah, ini. Nah, ini tinggal di copy ya dari private sub yang atas sampai dengan yang bawah sini. Oke, kita copy. Lalu teman-teman klik kanan ya di sini, view kode, terus kita paste. Nah, begini. Nah, tapi sebelum teman-teman mempaste atau mengcopy ya, ataupun kalau sudah di copy paste, teman-teman harus memastikan dulu di sini ya ada bagian nama-nama objek yang harus diganti. Yang pertama di sini teman-teman harus ganti nama menjadi txt nomor surat ini. Nah, ini ya, txt nomor surat. Terus yang di sini ada cmd generate ya, generate gitu. Yang ini cmd reset. Terus ini txt nama pejabat. Terus yang ini txt jabatan. Di bagian bawah ada txt nama penduduk. Terus ini txt tempat lahir. Ini txt tanggal. Dan yang di sini ada tombol ya, cmd tanggal gitu. Lalu di bagian bawah ada cmb jenis kelamin. Terus ini ada cmb agama. Yang ini ada txt alamat. Di bawahnya ada txt nama ayah. Di bawahnya lagi ada txt nama ibu. Terus di sini ada text box kecil ya, kasih nama txt nomor saja. Dan nanti di bagian txt nomor ini ya, pengaturan di bagian visible-nya ubah jadi false supaya nanti ketika dijalankan dia nggak kelihatan. Terus ini ada tombol ya namanya cmd save data. Ini cmd print dan ini ada cmd clear. Nah, sekarang kita coba ya, kita tes di bagian di bagian sheet-nya, kita buka di bagian S kelahiran. Nah, ini. Oke, di sini kita coba lagi buka, kita jalankan. Nah, jadi kalau kita di sini kita klik generate ya. Kita klik generate. Nah, maka dia berubah jadi SKL strip 11 gitu ya. Cuman gini teman-teman ya. Pastikan nanti di bagian surat kelahiran tadi ini dia posisinya itu ada di sheet 13. Nah, ini sheet 13. Artinya di dalam form ini nanti kita cek dulu di bagian generate. Nah, ini pastikan juga sheet-nya adalah sheet 13. Jadi harus sheet 13 semua. Kalau misalnya di sini dia bukan sheet 13, maka teman-teman harus melakukan perubahan di bagian tombol-tombol di sini. Sheet-nya harus disamakan dengan sheet yang ada di sini. Jadi sheet-nya harus sheet yang sama dengan nama sheet yang di sini gitu. Oke, itu di bagian di bagian tombol generate. Nah, berikutnya cek di bagian tombol reset. Ini pun juga sama, harus sheet 13 juga. Sheet 13 ya, sheet 13 semua gitu. Ini sheet 13 ya, terus ini juga sheet 13. Ini sheet 13 ini. Dan ini pun di sini juga ada sheet 13. Itu di bagian form kelahiran. Terus di bagian di bagian yang lain ya, di bagian save data mungkin. Nah, ini tetap dia harus sheet 6 karena sheet 6 itu adalah sheet yang kita pakai untuk menampung data suratnya gitu. Nah, cuman di sini kalau kita lihat
untuk surat itu di sheet 5 teman-teman ya. Jadi kita ganti jadi sheet 5 ini. Ini sheet 5. Terus di bagian bawah juga ada nih ya. Nah, ini sheet 5. Ini juga sheet 5. Lalu di bawah lagi kita cari ada sheet 6, harus diganti jadi sheet 5. Oke, sudah tidak ada, artinya sudah cukup ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian form utama. Nah, di bagian form utama sini kita punya surat kelahiran. Nah, ini tombol di sini. Nah, ini kita klik ya. Di sini saya kasih nama CMD surat kelahiran. Enter, terus kita klik 2 kali. Lalu di sini kita ketik perintah. Ya, kita panggil nama form kelahiran ini ya. Jadi form S kelahiran kita ketik di sini. Form S kelahiran dot show. Kita Ctrl S. Nah, sekarang kita kembali ke ke bagian form utama sini ya. Dijalankan dulu, kita coba tes dulu ya. Kalau kita klik di bagian sini, nah, dia membuka form surat kelahiran gitu. Oke, nah kalau sudah kita aktifkan dulu di bagian tombol sini ya teman-teman ya. Tutup dulu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita cek di bagian form kelahiran sini, kita buka di bagian tanggal sini. Nah, dia memang membuka ini teman-teman. Tapi kalau kita klik tanggal ini misalnya, klik OK. Nah, ini belum masuk ke sini tanggalnya gitu. Jadi kita tambahkan coding dulu ya. Di bagian calendar form sini dibuka, klik 2 kali. Terus klik di bagian tombol OK-nya, klik 2 kali juga. Nah, ini tinggal kita copy teman-teman ya. Copy. Terus paste di bawah sini. Nah, ini kita ganti jadi form kelahiran. Yang bawah juga kita copy ya. Paste di sini. Terus paste di sini juga, paste di sini juga. Nah, kalau sudah, ini kita nggak usah ada hari ya, ini kita hapus. Oke, segini aja. Nah, kita coba tes dulu. Buka di bagian form kelahiran. Kita coba jalankan. Kita klik. Nah, dia udah masuk ya. Udah masuk. Nah, kalau sudah berarti kita coba dari awal sini. Form utama ya. Kita simpan dulu. Terus kita jalankan. Terus kita klik di bagian surat kelahiran. Nah, setelah kita klik di bagian surat kelahiran, kita coba untuk mengklik di bagian tombol generate. Lalu di bagian nama anak, coba kita isi teman-teman ya. Kita isi misalnya dengan nama Rudy. Terus tempat lahir kita isi misalnya Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Sudah selesai. Terus kita klik di bagian tanggal sini. Lalu kita pilih tanggal ya. Klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian tanggal ya, tempat tanggal lahir ini belum terisi ya. Nah, ini dia belum tergabung gitu. Nah, kita akan menggabungkan dulu teman-teman ya, menggabungkan data tempat lahir dan tanggal lahirnya. Nah, di sini kita buka ya di bagian form kelahiran tadi. Nah, di sini kalau kita klik 2 kali, dia ada menghubung teman-teman ya, sudah terhubung gitu. Nah, terus di sini tambahkan lagi ya. Di bagian tanggal sini kita klik 2 kali. Kita ketik perintah. Ini kita copy ya, dari tempat lahir tadi kita copy. Kita sama dengan di sini. Kita ketik mi dot
txt nama tempat ya. Txt tempat lahir .value. Terus kita kasih simbol dan ya. Terus petik 2 spasi koma petik 2 spasi simbol dan lagi mi dot txt tanggal dot value. Oke. Kita tes dulu. Saya ketik Surabaya terus masukkan tanggal di sini. Oke, jadi Surabaya, 9 10 2024 ya. Kalau misalnya teman-teman pengen mengubah format tanggalnya, maka di sini lewat calendar form. Klik OK di sini. Nah, di sini kita ganti ya. Jadinya DD ini spasi. Oke, kita coba dulu bagian form kelahiran. Kita ketik lagi misalnya Surabaya tanggal 8. Oke. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi Surabaya 8 Oktober 2024. Terus jenis kelamin kita isi laki-laki misalnya. Agama misalnya Hindu. Terus alamat misalnya Surabaya. Nama ayah misalnya Sujono. Nama ibu misalnya Warti. Oke. Sudah semua ini ya. Nah, kalau sudah kita ganti dulu kodenya. Oke, sudah ada listnya ya. SKL 13 dan seterusnya. Lalu kita ketik nama anaknya misalnya Bagus. Kita klik tombol save data. Oke, nah di sini ada keterangan kalau surat kelahiran. Sama seperti kemarin ya, kita harus menambahkan modul untuk surat kelahirannya. Kita klik reset dulu. Kita ke tombol save. Kita buka codingnya. Buka yang di bagian file modul surat. Nah, di sini kita tinggal copy ya surat kelahiran. Yaitu yang ini ya. Copy. Terus kita paste di sini ya, di bagian modul surat paling bawah. Oke. Kita simpan. Terus kita coba buka dari form utama sini. Kita jalankan. Kita buka di bagian surat kelahiran. Terus di sini kita generate dulu. Kita kasih nama misalnya Sulastri nama anaknya. Tempat lahir misalnya di Jember. Tanggal 2 Oktober. Jenis kelamin perempuan. Agama Kristen. Alamat Jember. Nama ayah Darmo. Nama ibu Wati. Klik tombol save data. Oke, udah tersimpan ya dan sudah terbentuk suratnya. Kita coba cek. Kita klik tombol OK dulu. Terus kita tutup. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, ini surat keterangan kelahiran. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Kalau kita klik buka file, nah dia sudah terbuka, itu bisa terbuka gitu. Nah, sekarang dia di sini belum masuk ya. Nah, sekarang kita masukkan dulu perintahnya, tambahkan di bagian modul surat sini di paling atas. Kemarin ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita cek dulu di sini namanya adalah belum ya, kita kasih nama LB jumlah SKL surat kelahiran. Nah, di sini kita tambahkan modulnya. Kita copy di sini. Paste. LB jumlah LB apa tadi ya, kok lupa saya. LB jumlah SKL modul surat LB jumlah SKL. Nah, ini. Nah, di sini kita cek jumlah SKL itu atau surat kelahiran di sheet pertama itu
di C19 teman-teman ya. C19 tapi dia masih 0, harusnya dia sudah ada 1. Kita coba cek di sini. Surat kelahiran di data surat tadi ya. Nah, ini. Oh, di sini surat keterangan kelahiran. Jadi kita ganti di sini jadi surat keterangan kelahiran. Oke, sudah ada 1. Di sini dia posisi di C19. Kita ganti di sini jadinya adalah C19. Oke, kita coba simpan, kita coba jalankan. Nah, udah masuk teman-teman. Kita coba buat lagi generate nama anak misalnya Susi, tempat lahir misalnya Surabaya, tanggal 5, terus ini laki-laki, perempuan ya, terus agama misalnya Hindu, alamat Surabaya, terus nama ayah misalnya Tarno, ibu misalnya Jumi, klik save data. Oke, udah masuk. Kita klik OK, kita tutup. Udah 2 ya, otomatis langsung nambah. Dan di sini dia juga sudah ada. Nah, ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke bagian surat kematian. Kita simpan dulu. Nah, untuk surat kematian di sini pertama kita buka form S kematian ini, dan teman-teman seperti biasa ya, ini diganti dulu namanya menjadi tabel penduduk dengan pengaturan kolom bitnya itu mengikuti yang sudah saya buat di form-form sebelumnya. Terus di sini kita kasih nama TXT nomor, ini kasih nama TXT NIK, yang ini kasih nama TXT nomor surat, ini CMD generate kayak tadi ya, ini CMD reset, yang ini TXT nama pejabat, ini TXT jabatan, terus ini TXT nama penduduk, terus ini TXT NIK penduduk, ini TXT jenis kelamin, yang ini TXT tempat lahir, yang ini TXT warga negara, dan ini TXT agama, ini TXT pekerjaan, dan ini TXT alamat. Di bawahnya untuk keterangan meninggal ini ada TXT tanggal, terus ini ada tombol CMD tanggal, terus ini ada TXT jam, terus ini ada TXT tempat atau tempat meninggalnya di mana, terus ini TXT sebab kenapa dia meninggal, terus ini ada CMD save data, ini ada CMD print, dan ini ada CMD clear. Oke, untuk nama-nama seperti itu. Kalau sudah, teman-teman bisa buka codingnya lagi. Terus di sini kita cari di bagian coding form kematian ya. Tinggal di copy dari option di sini ya sampai habis. Oke, copy. Terus kita klik kanan di form surat kematian, klik view kode, kita paste di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, pertama di sini harus dicek dulu ya. Di bagian surat kematian ini dia adanya di sheet 14. Jadi ini kita harus ganti. Oh, sebentar ini sepertinya salah teman-teman ya. Salah, kita buka ini surat kematian. Nah, di sini kayaknya bakal error. Karena kan udah tahu nih bebannya apa itu. Coba kita cek lagi. Batasan Paste. Oh ya, benar teman-teman ya. Ini benar ya, di sini kematian ya. Oke, jadi saya copy lagi tadi modul yang ini teman-teman ya. Nah, ini. Oke, dari option explicit tadi. Terus di sini kita coba cek dulu. Pertama di bagian sheet-nya adalah sheet 14 untuk surat kematian. Di sini sudah benar juga ada sheet 14, cuman di sini kita ganti ya, belum berubah ini. Sheet 14. Terus di sini juga sama, kita coba cek apakah ada sheet selain sheet 14. Nggak ada. Oke, sudah cukup. Terus kita geser ke bawah lagi.
Untuk reset juga sama, ini sudah sheet 14 juga. Oke. Sekarang mau apa? Terus ini kita ganti jadi sheet 5. Sama apa? Terus Hah? ini juga kita ganti jadi sheet 5. Ini sheet 5 juga. Ini sheet 14 juga sudah. Tiba-tiba. Terus ini nggak usah ya teman-teman, ini kita hapus. Ini juga kita hapus, yang bukan sheet 14 kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus ya nih. Ini artinya dia tercopy dari form sebelumnya. Oke, sudah, kita simpan dulu. Nah, berikutnya di sini kita buka modul surat, kita copy di bagian surat kematian. Copy. Lalu kita masukkan di modul surat, ditaruh di paling bawah. Oke. Terus kita buka di bagian form utama. Bukan ya, di bagian form kematian lagi. Nah, kita hidupkan dulu ya teman-teman ya. Kita coba dulu dengan membuka dulu di bagian sheet surat kematiannya. Oke. Nah, di sini kita klik di bagian generate. Nah, maka di sini Kosong berarti tidak ditemukan. dia sudah berubah ya ini ya. Surat keterangan kematian SKKM. Kalau untuk formatnya teman-teman bisa menggantinya ya di bagian coding sini tadi. Terus nama penduduk. Nah, ini kita cari di sini ya. Misalnya ini. Nah, langsung otomatis terisi begini ya. Otomatis, dan kita tinggal mengisi di bagian tanggal. Nah, tanggal ini kalau kita klik dia hanya membuka ini doang. Kita klik oke, tanggal 10 misalnya, klik oke. Nah, ini belum masuk ke sini teman-teman. Nah, jadi kita harus isi dulu di bagian coding kalender formnya sini. Klik 2 kali di bagian tombol oke, terus kita copy ini. Kita paste di sini. Nah, untuk formnya kita ganti jadi form S kematian. Kita copy, paste di sini juga. Oke, terus kita coba lagi. Jalankan. Kita buka di bagian sini. Oh, belum aktif teman-teman ya. Kita aktifkan dulu lewat sini. Oke, kita generate. Klik 2 kali. Kita klik di sini, kita pilih tanggalnya, kita klik OK. Nah, dia udah masuk ya. Tanggal terus jam kita ketik misalnya jam 14.00. Nah, dia udah masuk ya. Terus tempat meninggal misalnya di rumah sakit. Sebab misalnya sakit. Nah, kalau sudah tinggal kita klik tombol save data. Oke, udah masuk ya. Surat keterangan kematian. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Klik OK. Nah, udah ya, dia udah tersimpan, dan di sini kita masuk ke bagian form utama. Lalu kita klik 2 kali di sini ya. Klik dulu. Terus kita kasih nama dulu tombol di sini. Kita kasih nama CMD surat kematian. Klik 2 kali, terus kita kasih perintah form S kematian .show. Kita jalankan dulu, terus kita coba klik tombolnya. Oke, udah. Lalu di sini kita klik generate. Kita pilih namanya tadi, terus kita pilih tanggal meninggal. Jamnya jam 20 lewat 15 misalnya. Terus tempatnya di rumah duka, sebabnya misalnya sakit. Klik tombol save. Oke, sudah ya.
Kita oke, kita tutup, terus kita cek di bagian data surat. Nah, di sini dia belum masuk teman-teman ya. Di bagian data surat dia belum masuk, berarti kita coba cek di tombol save-nya. Karena di sini kalau kita buka pertama kali, kita masuk ke data surat, nah ini ada gitu, ada isinya gitu. Cuman dia nggak masuk ke dalam sini gitu. Jadi surat kematian tadi itu nggak tersimpan di sini. Kita coba cek dulu. Kita harus buka di semua sheet. Apakah dia masuk ke tempat lain gitu maksudnya ya. Nah, ini teman-teman, dia masuk ke sini nih. Iya, Pak. Nah, Tapi salah masih. jadi salah di sini, masuk sini nih. Caranya salah. Oke, berarti kita cek di bagian tombol save suratnya. Bagian surat kematian tadi. Buka. Nah, ini dia masih sheet 6, harusnya sheet 5. Oke, kita simpan. Kita coba lagi. Surat kematian, generate, pilih nama, terus tanggal kita oke, jamnya jam 15.00, tempat di rumah sakit, terus save data. Oke, sudah. Kita cek di data surat. Nah, ini dia belum masuk, tapi hasilnya apakah ada di sheet data surat? Nah, sudah ada surat kematian, surat keterangan kematian. Berarti sini juga sama ya, kita isi harusnya surat keterangan kematian. Nah, udah ada satu. Lalu kita cek lagi di tombol save-nya, ada call ambil surat. Nah, ambil surat itu di sini dia sheet 5. Sheet 5 ini adalah data surat. Nah, data surat harusnya ini sheet 5 data surat, call ambil surat. Itu yang dia nambah terus kan? Warnanya nambah gara-gara salah kah atau emang nambah fitur? Nambah fitur. Sheet 5 harusnya benar ini teman-teman ya. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini masuk nih sudah surat kematian gitu. Oke, kita coba copy ulang ya dari form utama, buka di sini. Nah, di sini ada ambil surat ya. Copy aja ini. Terus masuk ke bagian form kematian tadi. Klik dua kali tombol save data. Nah, di sini ada ambil surat, kita hapus dulu, terus kita paste lagi yang tadi. Oke. Kita simpan. Terus kita coba jalankan. Kita buat lagi suratnya. Kita klik tombol save. Oke, dia udah masuk ya. Tutup. Kita cek di bagian data surat. Nah, udah masuk ini. Kita buka filenya, dia bisa dibuka. Nah, ini dia. Oke, artinya untuk surat kematian sudah bisa ya, dan yang lain pun dia bisa juga dijalankan. Misalnya tombol print surat, ini juga sudah bisa. Terus di bagian clear juga sudah bisa. Misalnya ini kita clear ya. Nah, ini kosong sudah. Oke. Terus kita aktifkan sekarang di bagian sini, kita kasih nama LB jumlah kematian. Berarti di sini di bagian modul paling atas kita copy ini, paste bawahnya.
kita kasih nama LB jumlah kematian, ini jadinya C20. Nah, kita coba jalankan form utama. Oke, hasilnya sudah gini ya, sudah 2 gitu. Oke, nah kalau sudah, di sini terakhir di bagian surat keterangan usaha kita buatkan formnya, kita buka ya, ini ya surat usaha ini. Nah, ini sama kayak tadi, ini kita kasih nama dulu. Pertama ada tabel penduduk dengan pengaturan kolom widthnya seperti ini, sama seperti di form-form sebelumnya. Terus di bagian sini ada txt nick. Terus ini kita hapus saja ya, nggak dipakai. Terus ini txt nomor surat, ini cmd generate, ini cmd reset, ini txt nama pejabat, ini txt jabatan, terus ini txt nama penduduk, ini txt nick penduduk, ini txt jenis kelamin, terus ini txt tempat lahir, lalu ini txt warga negara, ini txt pekerjaan, ini txt alamat, di bawah data usaha, ada txt nama usaha, lalu ada lagi txt tahun mulai, ada txt alamat usaha, terakhir ada txt tujuan. Ini cmd save data, yang ini ada cmd print, yang ini ada cmd clear. Untuk coding, kita buka coding yang sudah saya siapkan. Ada coding surat usaha. Nah, ini kita copy dari option explicit, copy, klik kanan, view kode, kita paste di sini. Oke, nah ini hasilnya. Kita cek dulu di sini surat usaha dia sheet 15, ini juga sama ya. Sudah sheet 15, sheet 15, sheet 15. Terus sheet 15 ini nomor suratnya dari awal SKU. Sheet 15 juga di sini. Juga sama sheet 15. Terus CMD reset juga sama nih ya. CMD reset sheet 15, sheet 15, sheet 15, sheet 15, sheet 15. Nah, ini sheet 15 harusnya. Ini juga sama sheet 15 juga. Terus save-nya ini harus sheet 5 ya. Sheet 5. Terus di sini juga sama sheet 5. Ini juga sama sheet 5. Ini juga sama sheet 15. Ini kita hapus, nggak dipakai. Kegunaan ini juga sama, nggak dipakai. Terus hari juga sama, nggak dipakai. Hiburan juga ya, ini hapus semua. Terus txt tanggal di sini apakah ada tanggal? Nggak ada ya. Jadi kita hapus. Sheet 12 dia, ini juga sama sheet 12 dia hapus. Terus yang lain sudah cukup ya, kita simpan dulu. Oke, sudah. Nah, kalau sudah di bagian form utama, kita buatkan tombolnya di sini, kita klik. Di sini kita kasih nama CMD surat usaha. Kita klik 2 kali. Kita ketik di sini form s usaha.show. Simpan, kita coba jalankan. Klik. Oke, kita generate. Nah, kita tutup dulu sebentar ya. Kita harus buka dulu di bagian sheet surat usahanya. Nah, ini kita jalankan. Keterangan usaha, generate. Nah, udah berubah ya, SKU benar nih. Kita pilih nama penduduknya. Oke, juga sudah pas ya. Nah, ini. Oke, terus nama usaha misalnya warung sederhana. Tanggal tahun usaha misalnya 2020. Alamat misalnya Jalan Durian. Tujuan misalnya
tujuan domisili misalnya. Kita klik tombol save, ini nanti jelas nggak akan bisa ya. Nah nih, karena dia minta kalau surat usaha dulu. Oke, kita tutup dulu. Kita buka codingnya, terus cari yang modul surat. Nah ini kita copy, terus kita buka di bagian modul surat. Terus ini kita paste di sini. Oke, sudah, kita simpan. Nah, di sini kita coba lagi. Keterangan, generate, buka, nama usaha tadi misalnya warung kopi misalnya ya. Terus tahun mulai 2020. Alamat misalnya Jalan Abadi. Tujuan misalnya perpanjangan izin. Kita klik save data. Oke, sudah ya ini ya. Masuk, kita tutup, cek di bagian data surat. Nah ini udah ada surat keterangan usaha. Nah ini. Oke, kita aktifkan ini sekarang. Buka di bagian modul surat. Sebentar, ini buka dulu formnya. Ini kita kasih nama dulu ya. Kasih nama LB jumlah surat usaha. Oke, buka di bagian modul surat. Nah, di sini kita copy lagi ini. Paste, ini kita ganti jadi LB jumlah surat usaha. Nah itu, ini jadi C21. Kita simpan, kita jalankan. Nah ini udah bisa gitu. Oke, nah sekarang kalau sudah bisa, kita tutup dulu ini. Kita lanjutkan dengan membuang ini ya teman-teman ya. Jadi ini harus disingkirkan teksnya karena dia dikendalikan oleh tombol di atas sini. Nah, kita klik di sini ya, bebas dimanapun gitu. Nah, di sini kita ganti jadi multi page. Nah, terus di sini pilih jadi none. Oke, hilang sudah. Nah, jika teman-teman ingin membuka lagi ya tinggal diklik lagi di sini. Ya, muncul page di sini. Ubah jadi multi page lagi. Dari bagian stylenya pilih lagi yang tab. Nah, dia udah muncul lagi gitu. Nah, ini saya buang dulu ya. Oke, nah di sini ya klik 2 kali di bagian formnya sini. Nah ini kita tambahkan lagi perintah, yaitu perintahnya adalah mi.multipage1.value sama dengan 0. Artinya ketika dijalankan pertama kali maka dia membuka page yang pertama yaitu di bagian dashboardnya. Nah kalau sudah kita tutup, kita hidupkan buka sheet ini ya. Nah ini kita copy dulu di sini tombolnya, klik kanan copy, klik kanan paste. Geser ke sini. Atur aja ukuran teman-teman ya, sesuaikan aja. Oke, kita kasih nama CMD Open Sheet. Nah, untuk codingnya sudah saya siapin juga di sini ya. Coding form utama. Nah, ini codingnya kita copy. Klik 2 kali, paste, simpan. Nah seperti ini. Terus di sini juga sama, kita copy dari sini, copy, paste di sini ya, taruh di sini. Kita kasih nama CMD, simpan, buka. Kita ketik perintah this workbook.save. Oke, terus paste lagi ya. Nah ini kita kasih nama CMD, keluar. Kita copy, paste di sini. Oke, simpan. Nah kalau sudah,
kita masuk lagi ke bagian user form inisialisnya dengan cara kita klik 2 kali di area sini. Terus di bagian prosedur kita ganti jadi query close. Terus di sini kita ketik perintah if close mode sama dengan 0, then cancel sama dengan true, and if. Oke, seperti itu. Kita coba jalankan, artinya ini kalau ditutup nggak bisa, udah harus lewat tombol keluar sini. Kita klik, kalau membuka sheetnya kita klik bagian buka sheet, pilih yes. Oke. Nah, kalau sudah, di sini kita simpan dulu. Terus kita buat perintah di bagian this workbook. Kita klik di sini, pilih workbook. Terus ini pilih open tetap ya. Ini kita ketik application dot visible sama dengan false. Terus kita ketik form utama dot show. Oke, seperti ini. Kita simpan. Terus kita close. Oke, lalu kita coba buka lagi. Kita pilih yang don't update dulu ya. Oke, nah ini hasilnya teman-teman. Hasilnya seperti ini, ini yang sudah jadinya ya. Jadi ini sudah bisa digunakan untuk membuat surat penduduk ya, administrasi surat penduduk dari surat tidak mampu, surat kehilangan, surat jual beli, surat pengantar SKCK, surat keterangan domisili, surat keramaian, surat kematian, surat kelahiran, dan surat keterangan usaha. Nah, format surat ini nanti bisa disesuaikan dengan punya Anda masing-masing, tentunya dengan harus mengubah beberapa template dan mengubah beberapa coding yang sudah saya siapkan gitu. Artinya ini bisa sangat mungkin dikembangkan gitu. Nah, kalau sudah, coba kita keluar dulu, klik tombol save. Oke. Nah, hasil jadinya kalau yang punya saya seperti ini, yang sudah jadi ya. Nah, ini saya coba jalankan. Oke, nah jadi dia ada ada icon tabnya seperti ini. Nah, ini. Oke, di sini saya coba untuk menambahkan perintah opennya ya kayak tadi. Berarti kita klik di sini, terus di sini kita ketik application dot visible sama dengan false, terus form utama dot show. Oke, kita tutup dan kita close, lalu kita buka lagi. Oke teman-teman, nah ini hasil finalnya. Oke teman-teman, teman-teman ya, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat, dan kita akan berjumpa lagi di tutorial aplikasi selanjutnya. We'll be right back.